لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ustadz, para kiai, para ibu nyai, pertama-tama monggo kita muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun banyak memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan hidayah itu semuanya kita bisa hadir di masjid menika dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sedaya amal kita ingkang sampun kita lampahi dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala, lan sedaya dosa-dosa kita disepura dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para sedherek-sedherek ingkang kawula hormati, dalam kesempatan menika kawula badhe njelasaken tentang masalah taubat sebagai kunci kebaikan-kebaikan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan ada juga yang sering melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan, baik disengaja atau tidak. Dan baik dosa itu berupa dosa yang besar maupun berupa dosa yang kecil. Kenapa begitu? Sebab manusia itu punya nafsu ammaratum bisu', yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan dan kemaksiatan. Dan di samping itu manusia juga punya sifat lupa dan lalai. Maka dua sifat itulah yang menyebabkan dan memastikan manusia itu melakukan kemaksiatan, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan dengan dua sifat itu pula tidak ada satupun dari manusia biasa yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu bani adama khatta'una. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, la budda lil mu'mini min dzambin ya'tihi al-qainata ba'dal qainati. Yang artinya orang mukmin pasti punya dosa yang dia melakukannya waktu demi waktu. Ini berbeda dengan para malaikat. Mereka tidak punya nafsu dan tidak punya sifat lalai. Oleh karena itu mereka tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dan berbeda pula dengan para nabi dan para rasul.
mereka itu manusia-manusia yang luar biasa, yang maksum, yaitu yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dosa adalah semua kegiatan manusia yang menyalahi atau bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Baik kegiatan yang menyalahi itu berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban maupun berupa mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adz-dzambu huwa kullu ma huwa mukhalifun li amrillahi fi tarkin aw fi'lin. Jadi penyebab dosa dan kemaksiatan itu ada dua, yaitu karena meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan yang kedua adalah karena mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kewajiban umpamanya meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan membayar zakat dan seterusnya, itu semua adalah menimbulkan dosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan dosa ini adalah termasuk dosa besar. Meninggalkan kewajiban itu adalah termasuk dosa besar. Kemudian yang nomor 2 adalah karena mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang disebut dengan kemaksiatan, berarti mengerjakan kemaksiatan. Jadi sekali lagi penyebab dosa dan kemaksiatan itu berarti ada 2. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan yang kedua adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada kalanya berupa dosa kecil, yaitu dosa yang tidak ada hadnya, tidak ada hukumannya di dunia ini, dan tidak diancam dengan api neraka. Dalam definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama mengatakan huwa ma la hadda fihi fid dunya wa lam yutahaddad bin nari alaihi, yaitu dosa-dosa yang tidak ada had di dunia dan tidak diancam dengan api neraka. Dan ada kalanya dosa itu adalah berupa dosa besar. Apa dosa besar? Yaitu setiap dosa yang mewajibkan adanya had, setiap dosa yang mewajibkan adanya had dan diancam oleh Allah dengan api neraka, maka itulah yang disebut dengan dosa besar. Huwa kullu ma aujaba alaihi al-hadda fid dunya wa au'adallahu alaihi bin nar, yaitu setiap dosa yang mewajibkan adanya had di dunia dan diancam oleh Allah dengan api neraka. Nah, dosa besar ini banyak sekali gitu. Jadi banyak sekali. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah. Kemudian berzina, membunuh orang tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, melakukan sihir dan lain-lain. Itu semuanya adalah dosa-dosa yang dosa besar. Karena apa? Karena dosa itu ada hadnya. Zina umpamanya, zina itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena hadnya zina adalah ada 2 kemungkinan, mungkin dirajam dan mungkin dicambuk sebanyak 100 kali. Mencuri yang sudah mencapai 1 nisab umpamanya, ada hadnya. Hadnya adalah dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kanannya dan seterusnya. Kemudian qadzaf, menuduh orang berzina, maka itu ada hadnya, yaitu dia akan dicambuk sebanyak 80 kali.
dan begitu seterusnya. Jadi seluruh dosa-dosa yang ada hadnya, ada hukumannya ketika di dunia, maka itu adalah dosa besar. Sedangkan dosa-dosa yang tidak ada hadnya di dunia dan juga tidak diancam dengan api neraka, maka dosa itu disebut dengan dosa kecil. Semua dosa dan maksiat itu bersifat buruk dan berbahaya, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Lebih-lebih dosa kecil yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa kecil yang tidak berhubungan dengan manusia, langsung berhubungan kepada Allah, maka itu mudah penanganannya. Tapi dosa kecil maupun dosa besar yang berhubungan dengan manusia, maka itu penanganannya sangat-sangat sulit sekali. Jadi semua dosa dan maksiat itu bersifat buruk dan berbahaya, sebab keduanya merupakan sumuman muhlikatan wa mudirratan lil iman. Keduanya adalah merupakan racun yang merusakkan, wa mudirratun lil iman, dan membahayakan kepada iman, wa hijaban bainal abdi wa bainallah, dan juga menjadi penghalang antara hamba dan Allah, wa mub'idatan anillah, dan di samping itu dosa itu bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu wa mujibatan lil mukti wa murihatan al khirmana anwa'il khairi. Di samping itu dosa itu bisa menyebabkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakibatkan terhalang untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wa muqibatan khidlanal abdi, dan di samping itu dosa itu bisa mengakibatkan hinanya seorang hamba yang melakukan dosa itu. Wa musabbibatan li ghadabillahi wa sukhtihi wa adabillahi wa dukhulin nar, dan bisa menyebabkan murkanya Allah, siksaan Allah, dan juga bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Wa annal israra 'ala dzunubi wal ma'asi mimma yusawwidul quluba, dan terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan itu termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan hati menjadi hitam. Fanajiduha fi dzulmatin wa qasawatin, maka hati itu akan ditemukan dalam keadaan gelap, wa qasawatin, dan dalam keadaan keras. La khulusa fiha wala safawata, yang tidak ada bersihnya dan tidak ada jernihnya hati itu. Wala ladzata wala khalawata fil ibadah, dan tidak ada rasa lezat dan tidak ada rasa manis ketika melakukan ibadah. Itu semua adalah karena keburukan dari dosa-dosa itu. Wa illam yarhamillahu fasatajurra sahibaha tadrijan ilal kufri wasyaqawah, dan apabila orang yang melakukan dosa ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka tidak menutup kemungkinan dia akan tertarik, dia akan diseret. Orang yang melakukan akan terseret sedikit demi sedikit kepada kekufuran dan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan untuk menghapus dosa-dosa itu dan kemaksiatan yang sudah terlanjur dilakukan, maka Allah mensyariatkan kepada para hambanya untuk mau melakukan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu semua beruntung. Dados ayat menika memerintahkan dumateng sedaya tiyang mukmin supados bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang disuruh adalah semua orang mukmin? Karena setiap orang mukmin itu sudah pasti pernah melakukan dosa. Jadi sudah pasti pernah melakukan dosa seperti penjelasan yang awal tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang mukmin, tubu, bertaubatlah kamu semua ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang murni karena Allah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Tuhanmu melebur kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum, dan memasukkan kamu jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Hadis ini pun ayat Al-Qur'an menika nggih njelasaken, yaitu napa, memerintahkan kepada umat mukmin untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, bukan taubat tapi taubatan nasuha. Menawi kita sedaya atau orang-orang mukmin mau bertaubatan dengan taubatan nasuha, maka Allah akan melebur, Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dan di samping itu Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Dan dalam suatu hadis Nabi menjelaskan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Wahai manusia, tubu, bertaubatlah kepada Allah, fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu, bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Terus hadis menika nggih njelasaken perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kenapa? Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, karena tobat itu bisa menghapus dosa, sehingga orang yang bertobat dosanya akan dihilangkan dengan tobat yang dilakukan, sehingga dia seperti orang yang tidak punya dosa. Wa qala an-nabiyyu, dan Nabi Muhammad bersabda, inna likulli da'in dawa'un, inna likulli da'in dawa'an, ya, inna likulli da'in dawa'an wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Sesungguhnya setiap penyakit itu punya obat, dan obatnya dosa adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika monggo nggih, kita sing jelas kita niku manusia yang punya dosa, pernah melakukan dosa atau mungkin sering melakukan dosa, maka jalan satu-satunya untuk menghapus dosa-dosa itu tidak ada lain kecuali dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, at-taubatu an-nasuhu an-nadamu ala ma madha
wal ikla'u fil khali anhu wal azmu ala alla ya'uda. Ibnu Abbas berkata, taubat nasuh, taubat yang murni karena Allah adalah an-nadamu ala ma madha, yaitu menyesali atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wal ikla'u fil khali anhu, dan menghentikan seketika dari dosa-dosa yang biasa dilakukan. Terus pertama adalah menyesali atas dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang nomor dua adalah menghentikan secara langsung dosa-dosa yang biasa dia lakukan. Kemudian setelah itu wal azmu ala alla ya'uda. Yang nomor tiga adalah berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama dengan dosa yang pernah dia lakukan. Itu pengertian taubatan nasuha menurut Imam Ibnu Abbas. Kemudian menurut ulama lain menjelaskan surutut taubat au arkanuha allati la tasihhu illa biha, syarat-syarat taubat atau rukun-rukun taubat allati la tasihhu, yang taubat itu tidak akan sah illa biha, kecuali dengan syarat-syarat atau rukun-rukun itu adalah an-nadamu ala fi'lidz dzambi, yaitu menyesal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang nomor dua adalah wal ikla'u anidz dzambi fil khali, yaitu menghentikan dari dosa-dosa secara seketika. Jadi menghentikan dari dosa-dosa secara seketika. Lajeng wal azmu ala alla ya'uda limislihi abadan. Dan yang nomor tiga adalah al azmu, yaitu berjanji dalam hati tidak akan mengulangi dosa yang sama untuk selama-lamanya. Dan yang keempat wal bara'atu min hukukil adamiyyin, dan membebaskan diri dari hak-hak adami, baik hak adami berupa harta atau berupa kisos dan lain sebagainya. Nah, yang paling berat dalam taubat ini adalah kalau dosa kita bersangkutan dengan hukukul adami, bersangkutan dengan orang lain. Itu sulit sekali gitu. Karena kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita salahi dengan cara menerangkan dosa apa yang kita lakukan kepadanya. Tidak cukup dengan hanya minta maaf atas segala kesalahan, tidak cukup, tapi harus menjelaskan kesalahan apa dan dosa apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Oleh karena itu maka dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia yang lain itu adalah dosa yang paling sulit, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil umpamanya kita ngerasani orang lain, itu kan dosa kecil ya, tapi berhubungan dengan orang lain. Maka cara untuk menghapusnya bagaimana? Cara untuk menghapusnya adalah dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita rasani dengan cara menjelaskan apa kesalahan kita kepadanya. Kemudian kalau dosa itu berkenaan dengan harta benda umpamanya, berkenaan dengan harta benda, maka kita kembalikan, kita minta maaf kepada orang yang pernah kita ambil hartanya, lalu kita kembalikan harta yang pernah kita ambil kepadanya. Dan apabila harta itu sudah tidak ada, maka harta itu harus diganti dengan harta yang baru, kemudian diberikan kepadanya. Itu kalau orang yang kita ambil hartanya masih hidup.
Tetapi kalau orang yang kita ambil hartanya sudah meninggal dunia, maka minta maaf itu beralih kepada ahli warisnya. Ya, beralih kepada ahli warisnya. Kemudian kepada ahli waris kita minta halalnya dan mengembalikan harta yang kita pernah ambil. Kalau ahli warisnya tidak ada, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kalau ahli warisnya tidak ada, ya berarti kita tidak punya jalan lain untuk menyelesaikan hal tersebut. Maka para ulama memberikan jalan, mungkin harta itu kita sodakokan, ke masjid atau ke mushola atau kepada fakir miskin dengan atas nama pemilik harta tersebut. Jadi sodako atas nama pemilik harta tersebut. Dan kalau ternyata kemudian ahli waris itu ada kembali ya, dari asalnya tidak ada kemudian ada, maka kita harus menanggungnya. Kita harus menanggung dan memberikan apa? Memberikan ganti dari harta yang kita sodakokan tadi. Begitu rumitnya, gitu. Jadi begitu rumitnya dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain. Kalau semuanya itu tidak dilakukan, maka taubat yang dilakukannya pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih masalah harta, bukan masalah belum masalah kehormatan, belum masalah apa? Ya masalah kehormatan. Kemudian masalah pembunuhan namanya. Kita pernah membunuh orang, kemudian kita berlari namanya. Maka kemudian kita sadar, kita akhirnya bertaubat. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Ya, cara menyelesaikan itu berarti kita harus menyerahkan diri kepada ahli waris orang yang dibunuh itu. Kemudian kita bersedia untuk dikisos atau membayar diat gantinya kisos. Kita harus bersedia untuk dikisos. Dikisos itu berarti dihukum bunuh, berarti kita bersedia dibunuh, ya. Jadi kita bersedia untuk dikisos, bersedia untuk dibunuh. Nah, ini sangat-sangat sulit sekali. Kemudian apabila ahli warisnya tidak ada, terus bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikannya kalau ahli warisnya tidak ada? Cara menyelesaikannya adalah kita harus melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Yang sekiranya cukup untuk dibuat menyelesaikan masalah tersebut besok di akhirat. Kalau kita tidak melakukan itu, maka hati-hati berarti ini ya, besok di akhirat hati-hati ya. Jadi mungkin kita akan termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang bangkrut amal, bangkrut pahala ketika di akhirat. Jadi oleh karena itu maka kita dalam hidup ini harus berhati-hati, jangan sampai menyalahi orang lain. Kalau kita salah ya salah hanya salah dengan melakukan dosa yang berhubungan kepada Allah saja, tanpa melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia yang lain. Wajib alaina at-taubatu minadz-dzunubi li amrayni. Wajib bagi kita bertobat dari dosa-dosa dan dari kemaksiatan-kemaksiatan karena ada dua alasan. Dan kewajiban ini adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Kewajiban ini adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Apa
alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah liyak sulalana taufiqut ta'ah, supaya kita memperoleh pertolongan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Terus kita diwajibkan segera bertobat itu karena ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah supaya kita mendapatkan pertolongan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Loh, kenapa begitu? Ya li'anna taubata minadz-dzunubi birruju' ilallah. Karena taubat dari dosa itu berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna miftahul ta'ah. Dan karena taubat itu merupakan kunci bagi ketaatan-ketaatan. Taubat itu merupakan kunci bagi ketaatan-ketaatan. Jadi orang yang melakukan taubat berarti dia sudah sadar betul, ya, dia sudah berubah total, pikirannya juga berubah menuju ke arah kebaikan. Dengan begitu maka taubat itu akan menjadi kunci bagi ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa asasun likullil khairat, dan taubat itu merupakan dasar, merupakan pondasi bagi setiap kebaikan. Orang yang bertaubat, setelah dia bertaubat pasti dia akan menjongkong ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Bila dibandingkan dengan sebelum dia bertobat. Lalu dan karena buruknya dosa itu merupakan racun yang bisa menghancurkan iman. Racun yang bisa menghancurkan iman. Jadi dosa-dosa besar itu semuanya bisa menghancurkan iman. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan la yazniz zani wa huwa yazni, la yazniz zani wa huwa mu'min. Artinya seseorang yang dalam keadaan beriman tidak mungkin melakukan zina, melakukan mencuri, tidak mungkin. Berarti orang yang melakukan zina dan orang yang melakukan mencuri, ketika dia berzina dan ketika dia mencuri, itu imannya lepas dari dirinya. Kalau iman masih ada dalam dirinya, tidak mungkin orang itu akan mencuri, tidak mungkin orang itu akan berzina. Jadi kalau ada orang mukmin atau muslim kemudian mencuri atau berzina atau minum minuman keras dan melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, pasti ketika dia melakukannya imannya lepas dari dirinya. Dan apabila ketika itu kemudian dia meninggal dunia, pasti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman ini memastikan dua hal, menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah seluruh amal solehnya yang telah dia lakukan di dunia ini semuanya lebur, semuanya terhapus, sehingga amal soleh yang pernah dia lakukan tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali besok di akhirat. Kemudian penyebab atau akibat yang nomor dua adalah dia akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya, karena dia mati tanpa membawa iman. Padahal iman itulah kunci surga, sedangkan dia tidak membawa kuncinya surga, otomatis dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Dan kalau tidak bisa masuk ke dalam surga, itu pasti masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya. Terus keranten menika kita kedah atos-atos jangan sampai
gampang-gampang melakukan dosa besar. Bahaya sekali gitu ya. Jadi umumnya kita mencuri, ada orang mencuri, kemudian dia ketahuan, akhirnya lari, kemudian ditembak mati dalam keadaan apa nih? Mati dalam keadaan tanpa membawa iman, karena dia sedang dalam keadaan mencuri, padahal ketika dia sedang dalam keadaan mencuri, imannya lepas dari dirinya. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Kemudian tadi alasannya adalah liyak sulalana taufiq ta'ah, agar kita bisa memperoleh pertolongan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, buruknya dosa itu adalah merupakan racun yang menghancurkan, yang membahayakan terhadap keimanan kita. Di samping itu juga bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyebabkan murka Allah, bisa menjadi sebab masuk ke dalam neraka Allah. Oleh karena itu maka orang-orang yang hatinya gelap, yang hatinya dalam keadaan gelap dan dalam keadaan keras, bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Dan bagaimana orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, terus-menerus melakukan dosa itu bisa diajak untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana orang yang berlumuran dengan kotoran-kotoran, dengan najis-najis, kemudian bisa diajak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika seseorang banyak melakukan dosa besar dan kemudian tidak bertobat, dia tidak akan mendapatkan pertolongan untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu maka jalan satu-satunya adalah taubat, karena taubat itu akhirnya bisa menghasilkan pertolongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang nomor 2, kenapa kita diwajibkan taubat? Alasannya adalah litukbala minna ibadatuna al-masnunah, agar ibadah kita yang sunat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah la yakbaluha minna, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah-ibadah sunat kita sementara kita punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah. Sementara taubat yang wajib, yang diwajibkan kepada kita itu sudah jatuh temponya, sudah jatuh tempo dan belum diqadha'i, dan belum dilakukan. Fa kaifa yuqbalu ibadatuna wa kaifa tuqbalu ibadatuna al-masnunah wat taubatu al-wajibatu alaina halun lam taqdihi? Bagaimana ibadah kita yang sunat itu bisa diterima sementara taubat yang menjadi kewajiban kita itu sudah jatuh temponya dan belum dilakukan? Wa kaifa natruku at-taubata al-wajibata alaina li ajliha, dan bagaimana kita meninggalkan taubat yang diwajibkan kepada kita karena untuk melakukan kesunatan-kesunatan, sementara kita terus-menerus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus ketika orang punya tanggungan, kewajiban, maka waktu yang ada bagi dirinya itu harus diarahkan untuk nyauri kewajiban itu. Tidak boleh dia gunakan untuk melakukan kesunatan, karena kesunatan yang ia lakukan pasti tidak diterima oleh Allah, karena dia punya kewajiban-kewajiban yang belum dia bayar, yang belum dia bayar atau belum dia qodoi. Padahal waktu untuk dirinya ke depan itu harus difokuskan untuk menjalankan kewajiban, yaitu menjalankan kewajiban yang baru dan untuk mengqodok kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggalkan, dan tidak boleh digunakan untuk melakukan kesunatan-kesunatan. Kalau tak kemudian digunakan untuk kesunatan-kesunatan, maka kesunatan itu pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sah, bisa sah kalau syarat rukunnya dipenuhi, tapi untuk diterima itu tidak. Terus utamakan gitu, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita utamakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, dan apabila kita punya hutang kewajiban, maka itulah yang harus kita dahulukan. Itu yang harus kita dahulukan. Nah, bertobat kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya, jadi bertobat kepada Allah itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, kewajiban ini, yaitu bertobat, itu harus segera dilakukan. Tidak boleh kemudian waktu yang ada itu kemudian kita gunakan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnat. Kalau itu terjadi, maka ibadah sunat yang kita lakukan meskipun sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertobat, kepada orang-orang yang mencucikan dirinya dari dosa-dosa, mensucikan dirinya dari dosa-dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersesuci, yaitu mensucikan dirinya dari hadas dan najis. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita itu harus supaya dicintai oleh Allah, kita harus mensucikan dosa-dosa kita dan mensucikan diri kita dari hadas dan dari najis. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, yaitu orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Wa yukrimullahu at-taiba bi arba'i karamatin, dan Allah memuliakan orang yang bertobat bi arba'i karamatin dengan 4 kemuliaan. 4 kemuliaan itu adalah: 1, ayyukhrijahullahu ta'ala minadz-dzunubi, Allah akan mengeluarkannya dari dosa-dosa. Ka'annahu lam yudznib qattu, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Ini kemuliaan yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tobat. Berarti dia gara-gara bertobat, dia suci dari dosa, dia suci dari dosa-dosa. Wasani ayyuhibbahullahu ta'ala, yang nomor 2 adalah Allah akan menyukai atau mencintainya, seperti ayat tersebut, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang nomor 3, alla yusallitahullahu alaihi syaitan wa yakhfadahu minhu. Dan yang nomor 3 adalah Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada syaitan untuk menguasai orang yang bertobat itu, dan Allah akan menjaganya dari syaitan. Kemudian yang keempat adalah warrabi'u ayyu amminahu
Allahu minal khaufi qabla ay yakhruja minad dunya. Jadi kemuliaan yang nomor 4, Allah akan memberikan keamanan, Allah akan memberikan rasa aman kepada orang itu dari rasa takut sebelum dia keluar dari dunia. Sebelum dia keluar dari dunia. Itu kemuliaan-kemuliaan atau kemanfaatan-kemanfaatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan taubat. Kemudian at-taubatu bi'tibaril gharadi, taubat dilihat dari segi tujuannya. Tangqasimu ila thalathi tabaqatin, terbagi menjadi 3 tingkatan. Awwaluha at-taubah. Yang pertama adalah taubah, yaitu at-taubatu li khaufil uqubah. Taubat yang karena takut disiksa, orang yang bertaubat karena takut disiksa. Itu namanya taubat. Fakullu man taba li khaufil uqubah fa huwa sahibu taubatin. Maka setiap orang yang bertaubat karena takut disiksa, maka fa huwa sahibu taubatin, maka dia adalah pemilik taubah. Wa ausatuha al-inabah. Yang nomor 2 adalah inabah. Apa inabah? Inabah adalah at-taubatu li raja'il muthubah, yaitu bertaubat karena mengharapkan pahala. Fakullu man taba tama'an fis thawabi fa huwa sahibu inabah. Maka setiap orang yang bertobat karena ingin mendapatkan pahala, fa huwa sahibu inabah, maka dialah pemilik inabah. Wa akhiruha, dan tingkatan terakhir adalah al-aubah. Apa aubah? Wa hiya at-taubatu li khifdin aw qiyamin bil ubudiyati la li raghbatis thawabi wa la li rahbatil iqabi. Aubah adalah taubat karena untuk menjaga ibadah dan untuk melaksanakan ibadah, atau lebih gampangnya taubat yang dilakukan karena mengikuti perintah Allah. Jadi taubat yang dilakukan karena mengikuti perintah Allah, bukan karena takut disiksa, juga bukan karena mengharapkan pahala. Maka setiap orang yang bertaubat mura'atal lil amri, yaitu untuk menjaga perintah, la li rohbatin fis shawabi, bukan karena senang mendapatkan pahala, wala rohbatin minal iqabi, dan bukan karena takut siksaan, fa huwa sahibu aubah, maka dialah pemilik aubah. Niki ingkang saged kula sampaikan wonten sore menika, mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun, lan mugi-mugi keterangan kala wau dibarengi kalian hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qallat khilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin 'azim fafarrij 'anna ma nahnu ma fi bisirri. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir.
اللهم يا الله ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يا الله يا فتاح يا عليم، لا إله إلا الله الفتاح العليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين، وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب فضلك وأبواب رضوانك وأبواب حولك وقوتك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.